Salah satunya membuat konten-konten di media sosial. Terkait urusan asmara, Ferry mengaku bahwa dirinya telah siap untuk kembali membuka hati. Lantas benarkah tidak ada perasaan trauma setelah berkali-kali gagal berumah tangga? Pemirsa Silat RCTI, kehidupan seorang Ferry Irawan seolah tak henti-hentinya menuai sorotan publik. Pasca menghirup udara bebas, ia pun tampaknya betul-betul melakukan banyak persiapan untuk menata hidupnya kembali. Selain tengah membangun rumah baru, Ferry juga ternyata sudah serius mulai mencari pendamping hidup baru lagi. Padahal belum lama dirinya resmi bercerai dari Vena Melinda secara e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ferry mengaku bahwa saat ini dirinya sudah memiliki sosok wanita spesial dengan usia lebih muda 3 tahun. Ferry bahkan semakin rajin melakukan perawatan wajah agar wajahnya kinclong untuk pendamping barunya. Lantas benarkah sosok pendamping hidup barunya adalah Tanti yang ia ajak perawatan? Apa yang membuat Ferry begitu cepat untuk kembali menemukan pasangan? Tidakkah dirinya introspeksi diri terlebih dahulu? Pasca baru saja keluar dari penjara, bahkan kasusnya tak main-main, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Assalamualaikum pemirsa Silet dimanapun Anda berada. Hari ini saya Ferry Irawan dan Tanti Oktavia. jadi agendanya hari ini kita berdua ingin melakukan perawatan. Ya siapa tahu kedepannya saya menemukan lagi seorang tambatan hidup, pasangan hidup. Jadi kan saya juga pengen memberikan sesuatu yang terbaik lah untuk nanti siapapun pasangan saya. Di sela-sela perawatan, sambil menanti anestesinya bekerja, Ferry Irawan bersama Tanti mengisi waktu mereka untuk membuat konten joget kekinian. Ya, pasca keluar dari jeruji besi, Ferry pun kini semakin aktif melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya membuat konten-konten di media sosial. Terkait urusan asmara, Ferry mengaku bahwa dirinya telah siap untuk kembali membuka hati. Lantas benarkah tidak ada perasaan trauma setelah berkali-kali gagal berumah tangga? Apalagi bersama Vena Melinda, pernikahan mereka berujung dirinya masuk ke dalam jeruji besi. Benisa, yang 3,4 juta terus 2,3 juta. Oke, saya tunjukin satu-satu ya, yang ini ya. Benci sama gue, tapi masih rajin mantau. Ntar kalau gue bikin status sindiran, dibilang nyindir. Hello, lo benci apa ngefans sih? Kan banyak yang suka nanya saya, Seri trauma gak sih? Trauma itu kan gak boleh. Ibaratnya gini, saya menahan-nahan misalnya untuk sendiri, tiba-tiba Allah memberikan saya satu jodoh, kan gak pernah tahu tiba-tiba ini. Ya apapun itu pokoknya saya sekarang hanya menjalankan apa yang menjadi kehendak Yang Maha Kuasa itu aja. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Ferry Irawan percaya itu merupakan takdir Yang Maha Kuasa. Karena itu, ia berusaha untuk menerima dan menjalaninya, karena akan selalu ada hikmah di balik semua itu. Salah satu bentuk ikhtiarnya selain kembali aktif melakukan pekerjaan, yakni menjaga penampilannya. Selain demi menyambut pasangan baru, ini juga dilakukan karena Ferry sadar betul karirnya di dunia hiburan tanah air, penampilan sangatlah penting adanya. Di klinik tersebut, Ferry melakukan sejumlah perawatan, salah satunya botox untuk menjaga keremajaan kulit dan tampak glowing saat berada di depan ataupun belakang kamera sekalipun. Lantas seperti apa hasil yang didapatkan Ferry setelah melakukan perawatan tersebut? Benarkah membuatnya jadi lebih percaya diri untuk menyambut sang gebetan baru? Mas Ferry ini yang banyak itu di samping-samping. Treatment saya hari ini udah selesai, HIFU dan botox. Jadi terima kasih banyak pemirsa sudah mengikuti kegiatan saya.
Tiga Uang dengan Ferry Irawan, Inge Anugrah juga tengah menata kembali kehidupannya pasca resmi bercerai dengan Ari Wibowo setelah 17 tahun membina pernikahan bersama. Tak ingin larut dalam kesedihan, Inge pun kini tampak lebih banyak mengisi waktunya dengan berbagai aktivitas. Seperti halnya saat akhir pekan kemarin, ia menggelar acara gathering dengan para fans, di mana Inge membagikan pengetahuan terkait hidup sehat, olahraga bersama, dan menikmati momen makan liwetan. Ya, tidak sedikit pun terpancar kesedihan di wajah Inge. Ia justru tampak larut dalam sukacita. Kepada awak media, Inge pun mengaku bahwa dirinya memang sudah terbiasa hidup sendiri sejak 3 bulan terakhir. Tepatnya selama proses perceraiannya dengan Ari bergulir. Ia bahkan sudah menjalani hidup mandiri, bukan hanya secara hati, namun juga secara finansial. Lantas seperti apa hikmah yang dirasakan oleh Inge Anugrah di balik perceraiannya dengan Ari Wibowo yang bahkan sempat diwarnai konflik panas tersebut. Seperti biasa kita kan fokus total body, tapi hari ini aku kasih yang plyometric karena banyak teman-teman yang rupanya tidak pakai sepatu. Tapi aku tetap respect, tapi muscle tetap harus ada, tetap harus dibangun. Muscle itu penting banget. Dan seperti apa gerakannya, temennya udah sering gerakan, ya udah tahu. Tapi yang belum tahu aku akan ajarin, nanti aku akan ajarin. Kuncinya supaya kamu kata mau jatuh, kunci perut. Kalau kamu lepas kunci yang perut, kayak mau jatuh, nggak dapat balance itu. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya. Ada ikan asin, jagung bakwan jagung, telur balado, tempe, urap. Kegiatan hari ini aku habis ada acara intimate gathering dengan para followers. Putusan kemarin intinya ya semuanya sudah terjadi sesuai apa yang aku udah doakan selama ini, bahwa ya udah saatnya kita berpisah dan hubungan aku dengan anak-anak tetap baik. Setiap hari Minggu kita pasti makan malam bareng. And then kalau pas aku nggak lagi ada kerjaan, aku ketemu anak-anak di gym, lega. Karena basically memang sudah 3 bulan terakhir aku hidup sendiri. Sudah 3 bulan terakhir aku bener-bener berdiri di kaki diri aku sendiri. Semua bayar sendiri, apartemen, beli mobil, cicil mobil segala gitu. Jadi udah terbiasa sebenarnya. Cuman jadi kemarin yang tanggal 12 itu legal aja, papernya aja gitu, udah legal gitu. Tapi aku sendiri udah terbiasa. Nggak ada penyesalan, karena semua ini pasti sudah ada jalannya, semua ini juga seizin Tuhan, dan saya percaya kita tidak akan dicobai melebihi kesanggupan dan kemampuan kita untuk menghandle masalah ini. Jadi tetap dalam segala sesuatu saya bersyukur, dapat pelajaran penting. Bukan tidak mungkin jauh dari lubuk hatinya, Inge merasakan kesedihan lantaran rumah tangganya harus berakhir. Namun kembali lagi, daripada berpangku dalam emosi negatif, Inge lebih memilih mengisi waktunya dengan olahraga dan bekerja. Yang lebih membahagiakannya, para buah hati pun kini juga tengah rajin nge-gym, sehingga Inge pun bisa menikmati momen bersama dalam kegiatan yang disukainya. Tak hanya itu, Inge juga mengaku saat ini dirinya tengah sibuk bekerja guna mengumpulkan uang demi bisa jalan-jalan bersama buah hati tercinta. Lantas bagaimana dengan urusan hati? Benarkah Inge Anugrah merasa trauma dan masih belum ingin mencari pasangan baru sebagai pendamping hidup? Harus lurus rata, jangan bungkuk, jangan overly arching, kaki rata aja. Setiap gerakan yang berat kamu bawa. Untuk aku ngelatih pakai beban sih bisa dibilang seminggu 3 kali. Kalau aku latihan yang kayak HIIT training atau pilates seminggu 2 kali. Jadi 5 hari dalam seminggu aku pasti latihan. Suka hal-hal yang sweet, hal-hal yang romantis kayak gitu-gitu. Jadi aku mungkin saat ini aku nggak pikir itu, aku lebih saat ini karir, cari uang yang banyak, pengen ajak jalan anak-anak. Tapi someday apakah aku masih percaya akan cinta? Iya.
Memang hasil sidang perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 September 2023 lalu cukup membuat banyak orang terkejut. Seperti diketahui sebelumnya Inge sempat dituding melakukan perselingkuhan. Hakim pun mengabulkan permohonan hak asuh atas kedua anak mereka jatuh sepenuhnya kepada Ari. Namun di balik semua itu, baik Ari maupun Inge mengaku sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Karena keduanya juga sepakat untuk tetap kompak dan bekerja sama dalam mengurus segala tumbuh kembang buah hati tercinta. Namun benarkah Inge Anugrah merasa kecewa atas keputusan yang dikeluarkan oleh hakim atas perceraiannya dengan Ari Wibowo? Ketua hakimnya itu seorang perempuan dari 3 hakim. Dan permintaan dari saya nggak macem-macem, nggak neko-neko, cuman hak asuh anak aja. Permintaan dari mantan istri saya, hak asuh, uang, macam-macam lah. Ini itu akhirnya setelah kita kan itu bicara itu kan boleh, berkata-kata kan boleh apa aja, ke media kita bisa banyak bicara. Tapi kan kalau ke hakim, semua harus bisa dibuktikan. Semua tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan itu harus bisa dibuktikan secara hukum. Dan akhirnya kan tidak ada yang dipenuhi oleh hakim atas permintaan Inge. Sedih enggak, karena ternyata dengan berjalannya 3 bulan terakhir ini aku tetap bisa ketemu sama anak-anak, tetap aksesku gampang, tetap anak-anak juga mendapatkan kasih sayang dari aku cukup, jadi nggak ada sedihnya, udah adaptasi.